Kok nggak ada kata-kata jangan lupa di subscribe ya, ikuti selanjutnya gitu. Di subscribe ya channel apa tadi? Channel apa Pak? Jangan lupa subscribe, nggak apa-apa udah. Jangan lupa di subscribe ya di channel. Pak, Beresin buku kamu ya? ya. Aku mau nanya dong, bagusan beli rumah KPR baru atau beli rumah second? Mindset, oh tergantung maunya gimana nih si pembeli atau si buyer ya. Hmm. Nah, jadi kalau dia punya uang cash, lebih baik beli rumah yang second, tapi bener-bener yang masih layak dihuni. Yang kalau kita renovasi tuh nggak terlalu gede-gede banget. Kan kita bisa lihat tuh rumah-rumahnya. Kan kalau second pun kita enaknya tuh di dalam klaster atau di dalam komplek yang sudah kelihatan nih lingkungannya. Hmm. Sudah urus security-nya gimana, keamanannya, tetangganya bagaimana, karena sudah terbentuk kan kompleknya. Hmm. Nah, kalau punya uang cash lebih baik beli second dan yang masih minim renovasi. Memang harus disiapkan tuh sekitar 30% Tapi lah uangnya. hmm, tapi kalau mau beli rumah second pun untung-untungan ya. Jadi memang harus dicari benar-benar Hmm. rumahnya. Kan banyak tuh yang jual tuh. Apalagi kalau misalkan harganya tuh kan masih bisa nego-nego Ya lah, enak kan? untung. Kalau misalnya Lebih rumahnya untung. masih bagus ya untung ya. Iya, lebih untung dibanding sama kalau Rumah memangnya mau baru. KPR juga nggak masalah mau KPR. Kalau kita mau KPR, dicari Tapi, KPR yang hmm, tapi aku mau developernya. nanya lagi nih, biayanya lebih lebih mahal mana? Rumah baru atau rumah second? Nah, menarik. Jadi kalau kamu punya uang cash, lebih murah rumah second lah. Kalau punya uang cash, jadi lebih murah yang second karena Hmm. nggak ada floating, nggak ada bunga ya. Terutama kalau kita KPR kan ada bunga tuh. Jadi harganya juga nggak jadi 2 kali lipat dari harga utama. Terus kita juga memang harus disiapkan tuh untuk biaya-biaya balik nama, terus balik biaya-biaya surat-surat lah segala macam tuh Hmm. disiapkan sekitar sama pajak pembeli. Harus sekitar sekitar 5% untuk pajak pembeli dan 2% tuh untuk surat-suratnya. Dan siapkan juga untuk 30% buat renovasi. Cukup hanya 30%. Cukup dong, 30%. Misalnya kalau rumahnya udah kayak udah rumah tua gitu, Nah, tiba. itu makanya kita harus hindari. Jadi kan Hmm, harus dicari. tapi kan Bagus kalau rumah murah mana. siapa? Kalau kita Kalau murah terus punya uang yang lebih juga untuk renovasi, nggak masalah juga. Tapi kan kita harus lihat dulu nih, ini rumah bekas siapa yang ninggalin. Gitu hmm, kalau rumah tua banget ya. Nah, kalau rumah baru kan udah kelihatan baru memang kita pertama yang nempatin situ. Jadi jadi mau rumah second atau rumah baru nanti tergantung sih calon pembeli. Kalau memang mau beli rumah KPR pun yang rumah baru itu juga harus disiapkan spare uang untuk nanti biaya cicilan ke depannya nih kan biasanya kalau kita itu ada floating ya. Floating itu misalkan 5 tahun pertama atau mau pakai yang syariah juga boleh. Kalau misalkan konvensional ada floating berarti memang harus disiapkan nih di 6 bulan ke depan buat 6 bulan ke depannya atau setelah floating itu habis harus ada disiapkan dana cadangan. Tuh, hmm, dan ada biaya-biaya ya. Dan terutama tuh ada biaya-biayanya juga, ada biaya KPR, ada biaya asuransi gitu. tapi aku lebih ke yang free biaya-biaya itu gimana sih? Itu memang ada, jadi tergantung si Jadi developer. kan kebanyakan orang kayak pusing mikir biaya-biayanya lagi kan udah Menarik DP lah. segala, udah booking, Nah, jadi kita tapi masih ada budget buat biaya-biaya gitu. mm, jadi kita harus pastikan dulu nih, kalau kita memangnya mau cari rumah yang sudah di cover sama biaya-biaya sama developer, kita harus benar-benar tanya sama si developer bahwa biaya-biaya ini di cover atau enggak. Tapi kalau Jadi harus ditanyakan benar-benar ya. kita tanyakan, misalkan, oh Hmm. sudah di cover, berarti kan kita hanya siapkan uang booking sama Hmm. paling nanti angsuran mengendap. Dan itu
Itu pun kalau kita pengajuan KPR belum tentu juga diterima. Karena nanti ada banyak juga tuh persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Jadi Itu. nggak segampang itu Iya, juga ya. karena memang lumayan panjang prosesnya, mulai dari kita pemberkasan, terus Hmm, nanti dicek lagi pendapatannya. Ada juga kan yang mau pakai DP 0% kan? mm-mm, Kalau uangnya cuma tabungan saya cuma 50 juta, terus kita mau ngambil KPR, itu berarti kan 50 juta buat DP belum buat biaya-biaya. Tapi kalau udah di cover nih biaya-biayanya, mm-mm, kemungkinan 50 juta itu nanti bisa buat yang lainnya. Karena kan rumah baru kita perlu dalamnya juga nih. Masa mm-mm. dalamnya yang udah lama, tapi ini baru-baru juga. Iya sih, tapi kalau misalnya buat kaum mendang-mending kayak aku tuh enaknya sih kayaknya mending beli tanahnya dulu aja kali ya. Bisa kalau mau beli tanahnya dulu. Ya kan ya. Mm. Kalau Tapi beli kalau mau beli tanah sekaligus kalau rumahnya kalau itu kayaknya berat kalau banget. punya kalau kita berarti kan lebih baik kita nabung dulu nih, beli tanahnya dulu, baru nanti Hmm. dibangun. Tapi Biayanya juga kalau nggak di terlalu besar kok. tapi ada nggak sih yang kayak gitu? KPR beli tanahnya dulu baru nanti Kalau dibangun. KPR Enggak ya? enggak, kurang 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 paham kalau KPR tanah ya, Mm-mm. karena belum ada kan KPR pasti ada bangunannya. Kalau tanah doang mungkin Pasti ya, pasti ada mungkin bisa bangunannya. sama si developer. Mungkin misalkan pengembang pengen jual kapling terus dikapling-kaplingi terus dijual lewat dia gitu, bayarannya lewat dia. Tapi lebih riskan juga karena nggak lewat perbankan kan. Perbankan Hmm, itu kan akan ngecek dulu nih iya. eh, data-data mereka, terus apa namanya, surat-suratnya sudah pecah apa belum. Kalau kita kan awam ya, jadi kita tahunya ya udah kita beli aja gitu kan. Padahal takutnya, tapi kalau memang sudah trackingnya si developernya itu Hmm. bagus, nggak masalah juga, nggak masalah sih. Jadi kalau menurut aku sendiri sih pribadi mending beli rumah second sih Hmm, ya. hmm, Rumah second tapi masih layak huni atau hmm, sedikit renov gitu ya. Jadi tahan dulu, ngumpulin dulu Mm-mm. uangnya, Iya. baru nanti cari rumah-rumah yang eh, secondary. Atau mau KPR juga nggak masalah sih, kalau mau cek KPR juga bisa cari di kita. Iya. Kalau mau Jadi mau yang KPR rumah siap huni atau siap mau yang huni boleh. KPR, mau desainnya yang sesuai atau mau bangun kita juga bisa ya. Hmm, Yang mau bangun kontraktor rumah, ya ada ya. uh-uh, nanti kita juga bisa fasilitasi untuk kontraktornya. Oh, misalnya aku beli rumah second terus mau renov dari Bisa, kontraktor ya bisa ya. bisa, bisa. Ya Rumah gitu deh. second Hah? mau renov sama kita nanti pakai jasa kita nanti kita pakai kontraktor. Ya. Oh, gitu ya. Nah, Oke. Bye bye. Kok nggak ada kata-kata jangan lupa di subscribe ya, ikuti selanjutnya gitu. Oke, jangan lupa di subscribe ya channel apa tadi? Channel apa, Pak? Jangan lupa subscribe. Nggak apa-apa udah. Jangan lupa di subscribe ya di channel. Kalau mau lihat apa? Kalau mau tahu ikut gimana? Kalau ikuti terus channel ini untuk berita-berita, untuk info-info menarik selanjutnya. iya oke. Jika ada yang menanya, nanti boleh di komen. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Dah. Iya aku susah. Kau aja yang penutupan.